Sudah lebih dari 1 bulan, 2 kapal tanker Indonesia ditahan oleh pihak Iran di Selat Hormuz. Dan ini semakin mempertegas lagi bahwa Iran semakin memperluas lagi gerakan terorismenya ke berbagai macam negara, termasuk Indonesia. Padahal Indonesia fanbase-nya paling kenceng bela Iran, tapi kapal Pertamina-nya masih ditahan. Tapi ya sudahlah, yang namanya negara teroris, siapapun yang tidak terlibat perang harus merasakan dampak perang. Karena Iran tidak mau menderita sendirian, teman-teman. Dia ngajak-ngajak. Dan hal ini juga berdampak kepada nilai mata uang Indonesia dibandingkan dolar, yang sampai hari ini, sampai video ini saya buat, nilai tukar rupiah Indonesia dengan US dollar telah meningkat ke angka Rp17.000. Naik sedikit saja, teman-teman. Itu dampaknya luar biasa. Apalagi naiknya luar biasa seperti Iran. 1 juta. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sangat serius harus dilakukan secara gerak cepat oleh pemerintahan Indonesia. Dan makanya Indonesia melakukan pertemuan yang secara terbuka dengan Amerika Serikat untuk menjalin hubungan yang semakin erat lagi, terkhusus pada bagian pertahanan dan ekonomi. Indonesia dan Amerika Serikat resmi memperkuat kemitraan militer melalui pertemuan antara Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth dan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin pada Senin, 13 April 2026. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara menyepakati pembentukan kemitraan pertahanan baru yang lebih strategis. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kerjasama sekaligus menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Hubungan diplomatik Amerika dan Indonesia telah terjalin lebih dari 75 tahun, dimulai sejak tahun 1949 setelah Indonesia merdeka. Berikut saya memiliki beberapa catatan, teman-teman, yang dimana di tengah meningkatnya eskalasi konflik antara Amerika Serikat dengan Iran pada bulan April ini, 2026, Indonesia telah mengambil langkah besar yang dimana memperkuat hubungan politiknya dengan Amerika Serikat. Dan ini pasti akan membuat Iran semakin sakit hati. Di mana Indonesia juga melihat pergerakan politik. Beda dengan pemberitaan Indonesia yang selalu menggaungkan permusuhan dengan Amerika Serikat. Seolah Amerika Serikat itu adalah musuh penjahat yang patut untuk dimusnahkan gitu ya. Kan pemberitaan-pemberitaan di Indonesia kan seperti itu. Seolah-olah Amerika adalah negara jahat, teman-teman. Amerika negara yang patut untuk dibombardir. Amerika adalah negara yang patut dimusuhi. Sampai-sampai muncul berbagai macam berita tentang Trump yang begini, Trump begitu, Trump begini, Trump begitu. Tapi itu tidak berpengaruh. Yang namanya negara kuat seperti Amerika ya akan terus menekan musuh politiknya dengan kekuatan militer yang semakin tak tertandingi. Amerika tidak tertandingi di Selat Hormuz. Kalau memang di pemberitaan Indonesia kan sangat heboh tuh bahwa Iran mengusir. Iran ngusir, teman-teman. Lucunya pemberitaan di Indonesia, Iran ngusir kapal perang dari Amerika Serikat. Kondisi perang, main usir-usiran. Padahal kapal-kapal perang Iran sudah banyak yang tenggelam. Hai, saya Laksamana Brad Cooper, Komandan Komando Pusat AIS Awas, hadir dengan pembaruan kelima saya tentang Operasi Epic Fury. Kami telah memasuki minggu keempat kampanye ini dan tetap berada pada jalur atau bahkan lebih cepat dari rencana dalam mencapai tujuan militer yang sangat jelas, yaitu menghilangkan kemampuan Iran untuk memproyeksikan kekuatan secara signifikan di luar perbatasannya. Selama beberapa dekade, kapal perang Iran telah berkeliaran di perairan regional, mengancam dan mengganggu pelayaran global. Namun masa-masa itu telah berakhir karena kami kini telah menghancurkan 92% kapal terbesar Angkatan Laut Iran. Mereka tidak lagi berlayar. Penilaian operasional saya adalah mereka kini kehilangan kemampuan untuk memproyeksikan kekuatan laut dan pengaruh di kawasan ini serta di seluruh dunia. Seperti yang telah kami soroti sebelumnya, tingkat peluncuran drone dan rudal Iran turun lebih dari 90%, yang berarti kemampuan mereka untuk menyerang pasukan Amerika dan tetangga regional berkurang drastis. Dan kami tidak hanya secara signifikan menurunkan kemampuan angkatan laut, drone, dan rudal Iran, kami juga telah melenyapkan kemampuan rezim tersebut untuk membangunnya kembali. Fasilitas militer mereka banyak yang hancur, tapi masih main usir-usiran. Beritanya mengusir. Padahal pada kenyataannya, militer AS, Angkatan Lautnya, sudah memblokade Selat Hormuz ya, untuk membersihkan ranjau-ranjau yang diduga ranjaunya ada.
Sehingga apa? Setelah ranjau-ranjau itu dibersihkan, lalu lintas internasional Laut Hormuz ini bisa segera dibuka kembali tanpa adanya pajak, tanpa adanya tol, tanpa adanya pemalakan. Berbeda hal bagi kapal-kapal yang berlabuh di teritorial Iran. Itu akan ditahan langsung oleh militer AS. Dan apa yang dilakukan oleh Iran? Hanya gigit jari, teman-teman. Gigit jari, apalagi melihat hubungan Indonesia dengan Amerika semakin erat ke pemerintahannya. Tapi kan Indonesia ini, fanboys Iran di Indonesia anti kepada pemerintahan, teman-teman. Pokoknya kita harus musuh dengan Amerika. Mau tidak mau Amerika kita harus bom. Amerika harus dihancurkan, dimusnahkan. Siapa yang dimusnahkan? Trump, anak istrinya, militernya, tentaranya. Harus dipenggal semua, dibom tanpa tersisa. Bom pokoknya, hancurkan pokoknya. Itu keinginan Syiah di Indonesia dan orang-orang yang FOMO ini. Tapi pemerintahan, terkhusus Pak Prabowo, yang tahu politik, yang tahu strategi perang, yang tahu kondisi pertahanan negaranya, yang tahu stabilitas ekonominya, yang tahu bagaimana harus berdiplomasi dengan negara apa. Hari ini, pertanggal 15 April ini, 2026, Indonesia semakin erat menjalin hubungan dengan Amerika, teman-teman. Kepada semua kaum muslimin, sudah saatnya kita hari ini berdoa kepada Allah untuk kehancuran Amerika sehancur-hancurnya. Ya Allah, binasakan mereka. Ya Allah, hancurkan mereka. Padahal di Amerika itu, teman-teman, mayoritas umatnya mendukung kemerdekaan Palestina. Kenapa negaranya yang harus dihancurkan? Kepada semua kaum muslimin, sudah saatnya kita hari ini berdoa kepada Allah untuk kehancuran Amerika sehancur-hancurnya. Ya Allah, binasakan mereka. Ya Allah, hancurkan mereka. Amerika bahkan menjadi donatur yang paling banyak di antara yang lain. Dicatat, teman-teman, bahwa donasi yang disalurkan oleh Amerika itu jauh lebih banyak daripada Indonesia, dan kalian ingin menghancurkan Amerika. Umat muslim di sana sudah mulai banyak mendakwahkan tauhid, mendakwahkan Islam. Bahkan ratusan jutaan umat sudah mulai memeluk Islam di sana. 3.000 masjid kurang lebih di sana sudah berdiri. Dan ia mau kalian hancurkan itu. Apa gak mikir, ya Allah? Nah, jadi di Indonesia ini semakin ada berita seperti ini, mereka akan semakin sakit hati. Yang dimana melihat kita kan selama ini mendukung Iran, kita meneriakkan Iran, kita labbaik ya Iran, kita akan merdeka Iran. Tapi kenapa pemerintah Indonesia malah dekat dengan Amerika? Bahkan lebih parahnya, Ketua Umum PBNU dekat dengan Israel, dengan Zionis. Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya mengakui pernah bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Israel Isaac Herzog. Tapi tetap yang salah Wahabi, teman-teman. Yang salah Wahabi. Tapi ya sudah, karena di Indonesia memang seperti ini kondisinya. Ya, ini memang tugas berat untuk menyadarkan fanboys Iran, karena mereka lebih suka video AI. Ketika ada video AI bertebaran tentang Iran yang begini, Iran yang begitu, Amerika yang babak belur, Amerika yang kalah, Amerika begini, mereka teriak Allahu Akbar, teman-teman. Tak sadar mereka bahwa telah menista nama Allah itu dengan teriakan Allahu Akbar kepada para pemfitnah, pembenci para sahabat Nabi. Basri kembali lagi bahas ideologi. Memang ideologi. Kendaraan Iran sampai hari ini adalah ideologi. Rezim Iran sekarang ini, dia tidak mewakili negara Iran. Dia hanya mewakili ideologinya sendiri untuk memperkuat militernya. Lalu pada akhir zaman mereka ingin menghancurkan dunia, lalu membangkitkan para sahabat Nabi dengan bantuan Dajjal. Selalu saya ulang-ulang agar apa yang nonton itu sadar. Tapi apakah mereka akan sadar atau tidak? Ya wallahu a'lam bishawab. Yang penting kita memaparkan fakta dan data. Dan apalagi pada hari ini Amerika Serikat semakin erat menjalin hubungannya dengan Indonesia. Makin sakit hati lagi fanboy Syiah Iran di Indonesia. Namun saya memiliki kabar yang sangat penting, yang sampai video ini saya buat saya belum bisa membuka kepada kalian. Namun setelah beberapa video ke depan nanti, info ini akan saya buka. Dan ini penting, karena untuk saat ini saya masih tahan untuk menginformasikan kepada kalian. Kira-kira apa itu? Tunggu di video berikut-berikutnya.